Halo semua, saya Widya Satswina. Kali ini kita jumpa di Matuju Talk bersama seorang narasumber yang sangat aktif di kepemudaan dan juga pemberdayaan perempuan. Kita kenalan langsung dengan saudara kita, yaitu Sufiani Zulkifli. Ya. Selamat sore Mbak Upi, panggilannya ya kalau nggak salah. Gimana hari ini? Alhamdulillah, aktivitas hari ini lumayan membuahkan hasil dan sangat-sangat berkah buat kita semua. Selama COVID bagaimana? Selama pandemi COVID ini apakah protokol kesehatan terus dijalankan atau bagaimana sehari-hari Mbak Upi? Itu sudah kewajiban ya. Ya. Protokol kesehatan, apalagi kalau kita terus mengimbaukan kepada masyarakat terkait masalah 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak. Itu sudah kewajiban. Ya, tentu saja saya pikir kita semua juga harus menerapkan 3M selama pandemi COVID ini untuk kesehatan kita bersama. Iya. Kalau begitu kita langsung saja ke beberapa pertanyaan untuk Mbak Upi. Siap. Terkait dengan aktivitas Mbak Upi sendiri di beberapa organisasi kepemudaan dan juga sangat aktif di pemberdayaan perempuan. Siap. Mungkin kami semua ingin tahu dulu mengenai background dari Mbak Upi sendiri. Baik, terima kasih atas undangan dari Mbak Wina selaku host, dan terima kasih buat channel Matuju Talk ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat para pendiri Matuju Talk ini karena memberikan kita kesempatan untuk bisa berbincang dan berdialog terkait masalah pemuda hari ini di Kota Makassar dan pilkada hari ini di Kota Makassar. Saya perkenalkan diri, saya Sufiani Zulkifli, biasa disapanya dipanggil Upi. Background saya terkait masalah organisasi, saya mantan aktivis, mantan ketua di sebuah organisasi Cipayung, TMII, dan sekarang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan di KNPI Sulawesi Selatan. Lalu di Fatayat NU juga saya adalah aktivis Nahdlatul Ulama juga ya. Terus organisasi saya, partai saya terjun di dunia politik di partai PKB. Pada tahun berapa Mbak Upi mulai terjun di dunia politik? Awalnya sih berbicara terkait masalah terjun di dunia politik sejak saya mengenal saya sebagai mahasiswa di sebuah fakultas di daerah ya, bukan di Kota Makassar ya. Saya dari daerah Pangkep. Disitulah saya menemukan dinamika dan beranjak mengetahui politik itu yang kayak gimana sih menurut saya. Nah, yang kemudian setelah saya sarjana, saya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan, berbagai organisasi-organisasi di luar dari organisasi mahasiswa, seperti halnya sayap-sayap partai. Nah, disitulah saya melihat dan pernah ya, kenapa saya terjun di dunia politik, karena saya pernah menjadi staf ahli DPR RI, makanya secara tidak langsung saya langsung terjun di dunia politik. Tertarik atau dan belajar pada saat menjadi staf di DPR RI itu? Iya, saya belajar dari awal kalau memang politik itu ya sangat-sangat menggairahkan. Menantang dan jiwa petarung itu memang selalu ada ini ya dalam diri kita sendiri, bahwa politik itu ya sangat dinamis mungkin ya, bergejolak tapi sangat menantang lah ya. Sebagai apalagi misalkan hari ini kita melihat pilkada serentak di Indonesia, terkhususnya yang ada di Kota Makassar. Jiwa petarung itu muncul secara secara kental ya untuk bertarung melawan beberapa kandidat-kandidat yang ada di Kota Makassar. Kalau kita bicara mengenai tantangan tersebut, karena memang dari dalam sudah ada jiwa petarung. Iya. Saya pikir mungkin itu ya salah satu alasan mengapa Mbak Upi menerima tawaran dari
kandidat pasangan Samsur Rizal dan Dr. Fadli Ananda untuk menjadi juru bicara di pasangan kandidat ini. Apakah mungkin seperti itu? Benar, salah satunya juga itu. Tetapi yang paling menantang itu adalah memang partai pengusung dari pasangan calon ini adalah memang dari partai PKB salah satunya ya. Yang kedua, saya melihat juga dari jauh-jauh hari sebelum Deng Ical jadi jadi paslon wali kota itu, saya sudah mengenal beliau ketika adanya pertarungan di sebuah musyawarah besar di IKUNM. Saya tertariknya sama beliau itu bahwa saya melihat beliau kan jadi ketua panitia pada saat itu ya. Okay. Kebetulan bos saya pada saat itu masih menjadi ketua umum IKUNM yang di Jamur dulu. Jadinya saya bisa belajar melihat sebuah kader, yaitu Deng Ical, sebuah kader, jiwa petarung dan jiwa tekun merangkul dan kreativitas beliau itu sangat-sangat luar biasa. Saya melihatnya itu karena dari gambaran ketika dia jadi ketua panitia IKUNM. Jadi itu adalah pertama kalinya Mbak Upi begitu sangat tertarik dengan karakter dari seorang Deng Ical. Iya, karena kan selama ini saya di Jakarta, jadi saya enggak terlalu ini kan. Pas balik ke Makassar beberapa tahun yang lalu, nah alhamdulillah saya paham karakter beliau. Dan yang kedua, berbicara tentang Dr. Fadli Ananda. Dr. Fadli itu saya memang tidak terlalu kenal beliau, tetapi yakin dan percaya beliau adalah kental DNA NU-nya, karena bapaknya adalah kiai kami di NU, Nahdlatul Ulama. Iya, jadi tidak saya tidak meragukan lagi kepemimpinan beliau juga, insya Allah di Kota Makassar. Amin. Kita beralih ke pertanyaan mengenai sebuah isu yang juga seringkali diangkat, diangkat pada saat ada pemilihan kepala daerah gitu. Salah satunya adalah isu mengenai perempuan, pemberdayaan perempuan maupun anak-anak. Mungkin kita angkat mengenai isu perempuan. Bagaimana menurut Mbak Upi sendiri gitu mengenai pemberdayaan perempuan atau isu perempuan di Kota Makassar ini? Mengenai isu perempuan, kita berbicara terkait masalah isu perempuan. Saya cenderung ke masalah ketidakadilan terhadap perempuan ya, misalkan di dalam rumah tangga misalkan. Alhamdulillah hari ini Kota Makassar selama pandemi saya tidak pernah mendengar meningkatnya KDRT. Saya tidak tahu kalau di luar sana ya, tapi di Kota Makassar saya melihatnya itu agak-agak stabil, walaupun mungkin ada tapi nggak terekspos secara umum begitu. Terus yang kedua terkait masalah pemberdayaan perempuan, memberdayakan perempuan. Ini sinkronisasi terkait masalah pemberdayaan perempuan. Kemarin-kemarin sebelum pandemi itu sudah ada dan sudah jelas sinergitas kita sebagai organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Makassar khususnya, bersama Ibu PKK, bersama Ibu Dekranasda sedang membuat sebuah program terkait masalah memberdayakan perempuan, 1000 pemberdayaan perempuan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Nah, kegiatan itu pertama kali diadakan di Bulog, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hari ini saya melihat walaupun pandemi, ini bukan berarti selama pandemi kita tidak melakukan gerakan-gerakan perempuan untuk memberdayakan perempuan dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan terkait masalah isu-isu perempuan, berbicara tentang isu perempuan, berbicara terkait masalah bagaimana caranya perempuan memberdayakan, apalagi hari ini pandemi yang begitu banyak stabilitas ekonomi yang ada di Kota Makassar itu agak terganggu dan isunya kan resesi ekonomi tahun depan katanya ya, tapi semoga nggak terjadi. Itu ada beberapa komunitas-komunitas perempuan kami merangkul dan menggabungkan di kegiatan Dekranasda yang ada di Lego-Lego. Hari ini itu sudah berjalan, tetapi itu memang program pemerintah yang bekerja sama dengan Ibu PKK dan Dekranasda dan OKP perempuan yang ada di. Artinya program pemerintah tetap berjalan ya walaupun pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah, saya berharap ketika Dilan, Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda Sumber Anak Makassar ini menjadi pemimpin di Kota Makassar, kita akan memberikan wadah
terhadap pemuda atau para perempuan, memberikan wahda dan memberikan sesuai dengan program-program beliau yang signifikan dengan program pemerintah di Sulawesi Selatan. Mengenai program dari Dilan sendiri, selaku jubir mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Kira-kira apa program dari Dilan sendiri yang bisa membantu kaum perempuan atau memberdayakan para kaum perempuan? Ya, terkhususnya perempuan ya. Sebenarnya program Dilan banyak. Tidak sebanyak-banyak kayak 1000 janji dan lain sebagainya yang di luar sana, tetapi kita real dan akan mengaplikasikannya ketika menjadi ketua wali kota Makassar. Yaitu pertama terkait masalah keperempuanan. Perempuan itu akan diadakan sebuah namanya Bu Camat. Bu Camat dan Bu Lurah. Ya, Bu Camat dan Bu Lurah, di mana badan usaha UMKM itu langsung terjun dari tingkat kelurahan ke kecamatan. Itu akan menyeluruh. Kan hari ini kita mendapati beberapa tahun silam, kemarin itu cuma sedikit ya, tidak meluas ini, tidak merata dan tidak di backup secara full oleh pemerintah, secara maksimal begitu. Nah, program Dilan ini insya Allah Bu Lurah, Bu Camat kita akan dorong ekonomi kreatif bagi ibu-ibu dan pemuda mulai dari tingkat lurah sampai kecamatan. Insya Allah kita akan meratakan sekota Makassar. Itu salah satu program. Ini salah satu program kecil ya bagi wali kota Makassar. Yang lainnya itu sangat-sangat banyak terkait masalah kemacetan, terkait masalah banjir, antisipasinya nanti dan bagaimana terkait masalah pengangguran yang ada di kota Makassar. Nanti kita akan bahas 100.000 pengangguran pekerja akibat dampak COVID-19. Nah, ada juga terkait masalah kesehatan, ada namanya Sidora. Nah, 1 dokter, 1 RW dan 1 RT. Tidak perlu jauh-jauh lagi ketika kita merasa sakit dan lain sebagainya, si dokter, kita hanya membutuhkan aplikasi atau handphone kita, mengetik dan sebagainya, menelpon Sidora, dokter RW dan dokter RT akan ke rumah kita. Ya, jadi teman-teman banyak sekali ya program-program yang akan dilaksanakan oleh kandidat Samsur Rizal dan Dr. Fadli Ananda yang berakronim Dilan ini. Pada saat mereka nanti apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar. Jadi dari Mbak Upi selaku jubir tim Dilan sudah menjelaskan kepada kita, salah satunya adalah Bu Lurah dan Bu Camat, yaitu badan usaha yang ada di kelurahan dan badan usaha yang ada di kecamatan untuk mendongkrak atau membantu perekonomian di kelurahan maupun di kecamatan. Jadi ibu-ibu bisa diberdayakan, mereka juga bisa membantu keluarga untuk memperoleh pendapatan, karena di masa resesi ini mungkinnya atau di masa sulitnya ekonomi. Ibu-ibu rumah tangga juga membantu para suami untuk mencari nafkah, mungkin seperti itu. Pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa harapan dari Mbak Upi sendiri secara pribadi kepada pasangan kandidat Samsur Rizal dan Dr. Fadli Ananda apabila mereka terpilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar? Baik, harapan saya dan harapan masyarakat yang betul-betul mendukung Dilan, insya Allah ketika beliau terpilih menjadi wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar, kami berharap sistem di pemerintahan kota Makassar harus transparan, harus kolaboratif dan amanah. Itu aja yang paling penting. Dan bagaimana caranya solusi-solusi terkait COVID-19 ini segera dituntaskan. Ada beberapa itu program-program Dilan yang terkait masalah COVID, insya Allah akan segera kita bisa terselesaikan. Iya, bisa terselesaikan dengan perlahan, walaupun
virus COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya, tetapi kita akan menghindari COVID ini. Seperti slogan kita kan selama ini ada 3M gitu. Ingatlah 3M itu. Itu akan menjaga kesehatan kita, keselamatan kita sebagai warga Kota Makassar. 3M itu adalah memakai masker tetap, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya masih punya pertanyaan ini buat Mbak Upi. Boleh. Mengenai bagaimana konsep dari program Dilan terkait perempuan. Bisa dijelaskan sedikit? Baik, terkait masalah perempuan ini sih, perempuan sudah berbicara terkait masalah perempuan ini sudah menasional ya, mendunia malahan. Berbicara terkait masalah perempuan ya, berbicara tentang gender yang dimana kita ketahui bersama ya, peran perempuan dan peran laki-laki itu harus setara. Berarti kesetaraan gender. Kesetaraan ya, berbicara kesetaraan. Terus yang kedua, terkait masalah Dilan menyikapi isu-isu perempuan dan sebagainya, itu menurut saya di program Dilan itu tuntaslah kita berbicara terkait masalah perempuan. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa sedikit gambaran terkait masalah perempuan yang hari ini ya. Di dalam partai misalkan, di dalam partai itu jelas ada perempuan sudah punya hak, diberi hak ya 30% keterwakilan perempuan, kan itu sudah melengkapi lah. Dulunya kan nggak ada sama sekali, perempuan nggak boleh ya, partai dan lain sebagainya kan. Terus yang kedua berbicara tentang pendidikan. Dalam pendidikan perempuan juga itu tidak masalah mengejar pendidikannya sampai bersekolah dan sampai tingkat yang paling atas sama dengan laki-laki. Itu tidak menutup kemungkinan kan. Tadinya berbicara tentang perempuan kan orang-orang dulu selalu berbicara patriarki gitu kan, patriarki di mana perempuan selalu dinomorduakan. Nah, hari ini di program Dilan kita tidak pernah menomorduakan perempuan, tapi setara dengan laki-laki. Bisa diberi contoh mungkin apa program Dilan yang memang memperlihatkan bahwa perempuan ini harus setara dengan laki-laki? Oke, yang pertama di pemerintahan, yakin dan percaya di pemerintahan suatu hari nanti ketika dia menjadi wali kota, dia tidak akan melihat ini perempuan harusnya sebagai bendahara doang, perempuan ini harus di keuangan dan sebagainya, tidak. Tetapi pasti yakin dan percaya perempuan tidak selalu diberi ruang dikonsumsi misalkan ya. Kalau misalnya ada acara-acara dan lain sebagainya, tetapi perempuan harus ikut andil atau harus ikut berperan sebagai pelaku. Bukan hanya di dapur misalkan gitu, tetapi menjadi ketua atau menjadi koordinator dan sebagainya, itu perempuan harus bertarung di situ. Jadi misalkan, Anda sangat yakin bahwa pasangan kandidat Samsu Rizal atau Deng Ical dan Dr. Fadliananda akan memberi peluang yang sama kepada para wanita. Yakinlah. Di pemerintahan sekalipun. Yakinlah, tidak mungkin saya memberikan bahasa, apalagi background saya seorang perempuan ya, yakin dan percaya. Dan Ica pasti akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyetarakan. Tidak ada lagi misalkan perempuan harus dinomorduakan dan sebagainya, tidak ada. Di kepemimpinan Deng Ical dan Dr. Fadli, perempuan setara dengan laki-laki. Selain di pemerintahan, bisa Mbak Upi kasih contoh kepada kita, apalagi yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa memang program Dilan ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada wanita juga untuk berkarya mungkin, atau untuk mendapatkan penghasilan tambahan, atau apa yang membuat mereka memang sejajar dengan kaum pria. Ya, ada. Saya bisa memberi bukan contoh ya, tetapi ini program Dilannya itu kita akan membuat sebuah rumah atau rumah kreatif terkait masalah kreativitas perempuan misalkan kan. Sama halnya yang saya bahas tadi terkait masalah UMKM mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan. Nah, itu akan digabungkan dan dibuatkan sebuah rumah kreatif gitu terkait masalah kreativitas perempuan. Jadi seperti itu salah satu program dari Dilan. Baik Kak Upi, mungkin masih ada satu perempuan juga
nggak usah jauh-jauh ya berbicara terkait masalah perempuan di pasar. apalagi? Kita melihat di pasar aja. Baik, Di terus pasar. silakan ya. Dengicel itu lebih dekat dari ke ibu-ibu misalkan. Tidak menutup kemungkinan Dengicel tidak dekat dengan laki-laki, tetapi ketika di pasar, coba lihat dari berita-berita sebelum-sebelumnya ketika kampanye dan sebagainya, kebanyakan ibu-ibu kan, apalagi istri Dengicel dan istri Dr. Fadil sendiri, ibu tiap hari turun ke jalan kampanye dan mensosialisasikan Dilan itu sangat luar biasa, sangat menarik karena ibu-ibu ya, iya, bagi benar. para emak-emak lah istilahnya, istilah kekiniannya. emak-emak milenial katanya. Emak-emak milenial, emak-emak yang biasa, pokoknya semua emak-emak yang ada di Kota Makassar ini pastinya. Iya, betul. Ya. Satu pesan buat para pemuda di luar sana, para mahasiswa, pemuda dan sebagainya, bahwa jangan jadi penikmat sejarah, tetapi jadilah pelaku sejarah untuk memberikan kontribusi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian dari Mbak Upi atau Sufiana Zulkifli selaku jubir dari tim Dilan, pasangan kandidat Samsur Rizal dan Dr. Fadli Ananda, tetapi beliau juga merupakan seorang aktivis di kepemudaan dan anggota dari partai PKB. Iya. Jadi pesan dari beliau adalah untuk selalu mengingat 3M, yaitu memakai masker, menggunakan sabun, mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Baik teman-teman semua, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.